Selamat malam dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada seluruh anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Esela Doyo Baru, dan juga saudara-saudara kita dalam Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saya yakin dan percaya walaupun kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi dari senyum saudara-saudara, walaupun saya tidak lihat secara langsung, saya yakin kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita hingga pada saat ini. Pada malam hari ini saudara-saudara, saya akan membawakan renungan dengan judul Pengharapan Tidak Mengecewakan. Tetapi sebelum saya lanjut, saya ingin ajak kita saudara-saudara semua, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan akan suara-Mu. Oleh karena itu, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada hati masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba yang ingin menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma 5 ayatnya yang kedua sampai 5. Di sana berbunyi bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa menemukan definisi dari pengharapan. Ada 3 definisi dari pengharapan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan. Yang kedua adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Saya yakin saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan kita pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Entah kita ingin bahagia, entah kita mau berharap bahwa kehidupan kita diberkati, betul ya? Kemudian kita juga berharap bahwa umur kita kalau boleh di dunia ini diberikan Tuhan umur yang panjang. Kemudian kita juga memiliki pengharapan mungkin kalau boleh saya jangan sakit. Apalagi di tengah pandemik virus COVID-19 ini atau coronavirus disease 19 ini, kita juga berharap bahwa kalau boleh Tuhan saya jangan terkena akan virus ini. Kalau boleh Tuhan saya punya keluarga aman dari virus ini. Kemudian saudara-saudara, kadang harapan-harapan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Kemudian kira-kira bagaimanakah pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Malam ini kita akan belajar. Yang pertama adalah pengharapan sebagai proses. Di dalam Alkitab saudara, ada sebuah kisah tentang seorang perempuan, tentang seorang wanita. Kalau kita mau lihat ceritanya, kita bisa buka di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-24 sampai 34. 10 ayat ini menceritakan tentang sebuah kisah di mana ada seorang perempuan yang menderita sebuah penyakit pendarahan. Dan saudara-saudara, penyakit yang dia derita ini bukan dia derita hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan, atau 1-2 tahun. Tetapi
Penyakit ini dia sudah derita selama kurang lebih 12 tahun. Dan dalam proses 12 tahun dia menderita penyakit ini, saudara, tentunya perempuan ini tidak mau menyerah. Segala macam cara dia buat, dia pergi ke dokter, dia pergi kepada tabib. Kalau sudah ada rumah sakit pada saat itu, mungkin dia pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi saudara, selama 12 tahun dia menderita penyakit ini dan sambil mencoba, saudara bayangkan dia kehilangan semua harta bendanya. Dia kehilangan akan semua kekayaannya untuk supaya dia sembuh. Tetapi uangnya sudah habis, kekayaannya sudah habis, dia juga belum kunjung sembuh. Dan saudara, di dalam keputusasaannya, dia mendengar cerita tentang Yesus. Dia mendengar bahwa seorang Yesus ini adalah penyembuh yang ajaib, di mana dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa membuat mujizat-mujizat, dia bisa mengusir setan. Kemudian perempuan ini, dari cerita-cerita yang dia dengar, dia akhirnya memiliki sebuah iman bahwa saya harus ketemu dengan Yesus. Saya harus memegang akan jubah Yesus, karena apabila saya memegang akan jubah Yesus, maka saya pasti akan sembuh. Iman inilah yang dipegang oleh wanita ini. Pengharapan inilah yang menjadi harapannya, bahwa apabila saya ketemu dengan Yesus, maka saya pasti akan sembuh. Dan benar saudara, pada saat wanita ini dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya, maka dia dengan sangat semangat, dia berpikir bahwa saya harus bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi saudara, situasinya tidak seperti yang dia harapkan. Orang berkerumun banyak untuk bertemu dengan Yesus. Dia, wanita ini yang memiliki penyakit selama 12 tahun, sudah pasti fisiknya lemah. Sudah pasti dia tidak sekuat dengan orang-orang yang sehat. Tetapi saudara, dia mampu menembus kerumunan untuk memegang akan jubah Yesus. Dengan berusaha, berupaya, dengan tekun, dia berusaha, akhirnya dia bisa memegang akan jubah Yesus. Dan saudara, dengan imannya yang kuat ini, pada saat dia memegang akan jubah Yesus, yang dia dapati adalah dia bisa merasakan kesembuhan mengalir di dalam tubuhnya dari Yesus. Kemudian Yesus pada saat itu, pada saat perempuan ini memegang akan jubah Yesus, Yesus merasakan bahwa ada energi yang keluar dari tubuhnya. Sehingga pada saat itu Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah yang memegang jubah saya?" Kemudian murid-murid Yesus berkata, "Yesus, orang-orang di sini sangat banyak. Mereka berkerumun kepada Engkau. Mana mungkin kita bisa tahu siapa yang memegang akan jubahmu?" Kemudian Yesus bilang, "Tidak, saya bisa merasakan bahwa ada yang memegang jubah saya." Pada saat wanita ini mendengar apa yang Yesus katakan, kemudian dia mengaku, "Yesus, sayalah orang itu. Saya adalah seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Tetapi saya yakin apabila saya bertemu dengan Yesus, apabila saya dengan hanya memegang jubah Yesus, saya akan sembuh." Kemudian Yesus berkata, "Anakku, oleh karena imanmu, engkau telah sembuh. Pulanglah dengan selamat." Saudara-saudara, kisah perempuan ini hanya tercatat pendek di dalam Alkitab. Tetapi pengalaman rohani yang dialami oleh wanita ini sungguh sangat luar biasa. Dia memiliki pengharapan bahwa hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkannya. Karena pada saat dia bergantung kepada kekayaannya, pada saat dia bergantung kepada uangnya, pada saat dia bergantung kepada manusia, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dia tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi jalan satu-satunya untuk dia bisa menerima kesembuhan, pengharapan yang satu-satunya tidak mengecewakan adalah pengharapan dari Yesus.
Pada ayat yang ketiga dan keempat di dalam Roma 5 tadi disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Jadi urutannya adalah kesengsaraan, kemudian dari kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, kemudian dari ketekunan itu menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang kita bisa letakkan di depan, tetapi pengharapan ini terjadi seketika. Dan pengharapan ini juga bukan terjadi seketika. Artinya kita harus melewati proses ini. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Jadi saudara, apabila kita rindu untuk bisa menemukan, mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan, pada saat kita diberikan masalah, pada saat kita menghadapi suatu masalah kehidupan, kesulitan, kita perlu untuk menikmati proses kesengsaraan itu. Dan setelah melewati proses kesengsaraan dengan ketekunan, kita bisa menjadi umat Tuhan yang tahan uji. Artinya iman kita dikuatkan. Kemudian setelah kita bisa melewati itu proses tahan uji itu, kita bisa menemukan suatu pengharapan yang hanya kepada Yesus. Untuk dapat memiliki pengharapan ini, pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya harus melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dalam berbagai pergumulan hidup, sehingga menemukan tadi ketekunan, dan ketekunan tersebut masih akan diuji hingga berbuah pengharapan. Saudara, kenapa kenyataannya banyak orang yang pada akhirnya kecewa dengan pengharapannya? Bahkan mungkin wanita yang menderita 12 tahun penyakit pendarahan ini juga pasti mengalaminya. Artinya dia pernah mengalami kekecewaan. Oleh karena kita sebagai manusia, kita berharap kepada manusia. Kita berharap kepada kekayaan kita. Kita berharap kepada kekuatan kita sebagai manusia. Kita berharap kepada jabatan kita. Oleh karena itu, pengharapan kita mendatangkan kekecewaan. Terkadang justru orang yang begitu kita percayai justru adalah orang yang paling menyakiti kita, paling mengecewakan kita. Tetapi saudara, satu-satunya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, yang pertama tadi, pengharapan adalah sebuah proses. Dan yang kedua ini adalah mari kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Jadi saudara-saudara, apabila kita mau meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka pasti pengharapan kita tidak akan sia-sia. Mari kita baca sekali lagi Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa hari ini saya secara pribadi dan saudara-saudara boleh belajar kembali melalui Alkitab bahwa Allah menginginkan setiap umatnya menjadi pribadi, menjadi manusia yang bukanlah manusia yang tidak berpengharapan. Tetapi justru ayat kita pada hari ini di dalam Roma 5 ayatnya yang kedua sampai yang kelima
di sana menguatkan kita bahwa justru kita sebagai umat Tuhan, apabila kita diberikan ujian, apabila kita diberikan cobaan, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena apabila kita bisa melewati proses-proses ini, saudara, maka kita akan tiba pada pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena hanya Tuhan saja yang merupakan pengharapan yang mendatangkan sukacita. Karena di bagian terakhir bahwa rancangan Tuhan kita adalah rancangan damai sejahtera. Mata manusia kita yang berdosa mungkin kita belum bisa melihat akan hal-hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan, Allah kita, pencipta kita sudah merancangkan rancangan yang luar biasa, hebatnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berharaplah kepada Tuhan. Tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Sebelum saya akan tutup, saudara-saudara, saya rindu mengajak saudara-saudara untuk 3 menit ke depan saya akan memutarkan lagu rohani. Saya berharap bahwa 3 menit ke depan mari saudara kita coba melihat kembali kehidupan kita. Kita melihat cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari dalam perjalanan itu kita juga melihat bagaimana kuasa ajaibnya tangan Tuhan boleh dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Dan di akhir dari lagu ini saya akan berdoa. Mari saudara. Terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapannya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya Tuhan mengasihimu. Tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu. Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya Tuhan mengasihimu. Tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu.
Jangan pernah berhenti harapan saja, sekalipun hilang semua harapanku. Dalam hatiku ku tetap harap padamu. Tuhan mengasihiku, tak pernah Dia biarkan ku sendiri. Ku percaya saatnya pastikan tiba. Saatnya kini telah tiba, Dia memulihkanku. Saya akan tutup. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih oh Tuhan, oleh karena berkat-Mu yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini di dalam kehidupan kami. Walaupun sering kami ragu Tuhan, tetapi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami dan tidak pernah terlambat menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkanlah kami terus untuk menjadi pribadi yang mau tekun, yang mau tahan uji, sehingga pada akhirnya kami menjadi umat-umat Tuhan yang boleh dapat memiliki pengharapan yang sejati, pengharapan yang tidak mengecewakan, yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Di dalam Sabat-Mu yang suci ini, Tuhan kiranya boleh dapat penuhi hati dan pikiran kami dengan hal-hal yang baik ya Tuhan. Dan kiranya berkat-berkat yang melimpah boleh dapat menjadi bagian kami, boleh dapat menjadi bagian akan keluarga kami. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk semua tenaga medis yang menjadi barisan paling depan dalam menghadapi akan wabah ini Tuhan. Tuhan kiranya boleh dapat memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh dapat kuat melewati akan pandemik ini. Berdoa juga untuk kami umat-umat Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan. Kami berterima kasih oleh karena Engkau sudah mendengar doa kami ya Tuhan. Inilah doa kami, mohon pengampunan dosa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan boleh dapat memberkati kita pada hari Sabat yang suci ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.